Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat dan hari-hari terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit saat pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Beliau demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Saat sakit yang diderita mencapai puncaknya, Rasulullah meminta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Sakitnya berlanjut sampai 10 hari. Hari-hari terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. 1. Tetap berusaha salat berjemaah di masjid. Namun beliau tidak melalaikan salat. Bahkan beberapa kali datang untuk salat berjemaah di masjid. Kondisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak memungkinkan ia menjadi imam salat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq menggantikan perannya. Beberapa hari terakhir, Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi imam salat menggantikan Nabi Muhammad. Kemudian, 2 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan salat zuhur dan meminta untuk didudukkan di samping Abu Bakar, tulis Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali meninggalkan wasiat kepada kaum muslimin menjelang wafat. Salah satunya wasiat tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempersilakan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya, seperti hukuman cambuk dan sebagainya. Kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melunasi utangnya kepada para sahabat. Pada suatu hari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berniat memimpin salat subuh berjemaah di masjid. Namun rasa sakit yang dideritanya semakin tidak tertahankan. Beliau digantikan lagi oleh Abu Bakar sebagai imam salat. Saat berangkat ke masjid pun, beliau dibantu perlahan oleh Ali dan Fadil bin Abbas. Usai salat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempat memberi wasiat pada jemaah salat subuh waktu itu. Awalnya mereka mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali sehat. Mereka tidak menyangka itu menjadi salat berjemaah terakhir bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kembali ke rumah, beliau merasa ajalnya segera tiba. Kemudian beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak cucu hingga para istrinya. Rasulullah wafat sewaktu matahari sudah naik atau tepatnya saat hari telah siang. Fatimah, putri beliau, berkata sendu sambil menghampirinya, tulis buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik karya Mahdi Rizqullah Ahmad, Anis Maftuhin, dan Yesi H.M. Basyaruddin. 2. Air mata para sahabat saat Rasulullah wafat. Abu Bakar berada di daerah Sun ketika Rasulullah wafat. Sampai di depan jenazah Rasulullah, ia membuka penutup kain jenazah dan menciumnya sembari menangis. Demi ayah bundaku, Allah tidak akan menghimpunkan 2 kematian kepada Anda. Sesungguhnya maut yang telah dipastikan atas diri Anda telah disempurnakannya sekarang, kata Abu Bakar. Sementara Umar bin Khattab marah besar dan menolak percaya kabar wafatnya Rasulullah. Tidak lama kemudian ada Abu Bakar yang menenangkan Umar. Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirasakan bagai petir yang menyambar oleh para sahabat. Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dalam Sirah Nabawiyah menuliskan, saat Rasulullah wafat adalah hari yang sangat gelap, menyedihkan, dan bencana bagi kaum muslimin. Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, pada hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Catatan dari buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik, pada saat itu, kaum muslimin masih berada dalam kondisi kebimbangan, antara menolak atau mempercayai bahwa Rasulullah sudah wafat. Ia menggambarkan suasana wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu begitu suram dan mencekam bagi kaum muslimin di Madinah. Semoga setelah memahami kisah wafatnya Rasulullah ini, ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Amin ya robbal alamin.